Mari bersama belajar dan bergerak. NJH Agri Connect, jembatan ilmu dan aksi. Bersatu membangun petani mandiri. Untuk negeri kita raih prestasi. Oh! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera kepada kita semua. Kembali MJH Agri Connect dari Yampi akan bertemu dengan sahabat-sahabat Yampi semua dan petani, nelayan dan pengusaha pertanian. Kali ini kita akan membicarakan bagaimana pendidikan pendidikan formal tentunya, termasuk tidak formal, pelatihan-pelatihan kita untuk melahirkan entrepreneur di pertanian. Perguruan tinggi kita kan banyak sekali fakultas kita, hampir ratusan fakultas pertanian dan juga sejenisnya yang kemudian apakah mampu melahirkan entrepreneur di bidang pertanian. Ini sangat penting sekali perguruan tinggi. Jadi apakah perguruan tinggi kita itu dapat melahirkan pencari kerja atau penyedia lapangan kerja atau pembuat lapangan kerja. Ini yang kita ingin bicarakan. Nah, kali ini kita hadirkan tokoh. Namanya tokoh kita Profesor Didik Junaidi Rahbini. Jadi biasa kita sebut Didik J. Rahbini, MS dan PhD. Beliaunya itu adalah alumni IPB, Institut Pertanian fleksibel banget, katanya. Nah, kemudian sekarang sudah Universitas IPB. Dia buktikan justru mengerjakan di sektor pertanian dan juga di semua sektor IPB bisa bermain. Nah, kemudian beliau itu lahir sudah lumayan 65 tahun. Lahir di Madura, Pamekasan. Lebih dekat Madura ke Jakarta. Tapi memang sudah 65. Tapi abangnya sahabatnya dia ini sudah 76. Jadi beda 10 tahun tuh. Coba bayangkan. Semangat sama. Semangat sama pemain tenis sama-sama akademisi, juga birokrat, politisi, pimpinan fraksi, pimpinan komisi. Luar biasa, ketemu saja sebenarnya ini. Beliaunya juga berkenan untuk diwawancara ini karena sahabat ini. Nah, beliaunya S1 IPB tadi, kemudian di Filipina, Luzon State Luzon bahasanya. Central Luzon State Central Luzon University di Filipina. Saya baru kemarin dari Filipina, Prof. Saya baru berkunjung di Filipina kemarin. Kita ada pertemuan di sana seperti biasa, tapi di kota Manilanya, bukan di Los Baños. Nah, beliau itu anggota komisi adalah DPR biasanya komisi 4. Beliaunya pernah menjadi pimpinan di komisi 4. Komisi 6. Kemudian komisi 6. Komisi 6. Oh iya, komisi 6. Pimpinan komisi 6 itu bergerak di bidang usaha BUMN biasanya bidang itu. Nah, kemudian beliaunya dosen IPB Mercu Buana. Pada waktu saya dosen Fakultas Pertanian di Mercu Buana, beliau adalah rektor Mercu Buana. Jadi juga rektor ini. Rektor, kemudian sekarang beliaunya rektor Paramadina Nah, kemudian wakil rektor dia, kemudian dosen pasca sarjana di Universitas Indonesia. Pokoknya di mana saja. Jadi beliaunya adalah politisi, beliaunya adalah birokrat, beliaunya adalah akademisi, sebenarnya beliaunya juga adalah artis populer dia. Itu. Dan yang lainnya terlalu banyak ininya. Saya tidak mau lainnya berkomentar sampai di situ pokoknya beliaunya tuh. Nah, juga peneliti kan akademisinya tadi jadi di LP3ES Nah, kemudian juga jangan lupa dan pengalaman itu penting. Pengalaman itu guru yang itu universitas kehidupan. Luar biasa kan hasilnya. Iya, betul. Pengalaman itu penting. Dan pernah menjadi wali amanah Institut Pertanian Bogor. Yang mengangkat rektor itu. Iya, yang rektor. Saya pernah
melamar tapi saya ditolak gitu. Kira dulu, saya di demo Pak. Karena terlalu senior. Tidak, di demo oleh mahasiswa itu sepertinya mahasiswa itu underboard daripada satu partai. Saya di demo karena saya dari Partai Demokrat. Oh itu karena yang dikasih tahu rektornya itu rektor menguji saya sebetulnya mengetes saya tidak ada jadwalnya rektor fit proper ya. Tetapi muncul rektor dan berhadapan dengan saya. Kenapa? Dan saya tidak diterima. Saya pikir saya lah yang nomor 1 mesti diterima di situ, bukan? Karena saya janjikan bahwa saya akan menghadirkan di situ presiden ya sebagai alumni untuk memperkuat. Wah, tapi itu Nggak apa-apa. nggak apa-apa. MJH itu sudah pengalaman matang. Politisi, jadi akademisi, birokrat. sudah matang. Nah, tapi yang menarik juga memang beliau ini. Ternyata saya sendiri baru sadar ya bahwa beliau itu adalah Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. Jangan lupa itu kalau komisi seperti monopoli ini, itu dipilih oleh pemerintah dan DPR. Bayangkan itu. Nah, kalau kita menjadi anggota DPR kan dipilih oleh rakyat ya. Nah, kemudian disetujui oleh pemerintah. Kalau ini dipilih oleh pemerintah dan DPR-nya sendiri. Nah, beliaunya sampai di situ. Ya, kalau sudah pengalaman memberikan ceramah, Bang, ini kalau saya hitung-hitung sudah ribuan kali narasumber, mengajukan paper, mengajukan ulasan di berbagai tempat di Indonesia dan Kan internasional. panjang, sudah Itulah. 40 tahun. Pengalaman 45. belum saya ceritakan Jadi- keberhasilan putra-putrinya ada di Kanada ya. Gimana? Meksiko, Putri saya sekolah di Jepang. Sekarang di Inggris. di Inggris. Ada yang kerja di Dubai. Sudah Iya. di rumah tinggal berdua aja. Ya, ya. Dan kemudian Itu kalau sudah untuk 5. pintarnya kalau kita menyampaikan bahwa dia lagi berada di sana dengan anaknya, itu diulas, dia mengatakan berada di udara di atas. Iya enggak? Kami sekarang berada di udara di atas Turki. Turki. Berarti dia ke Turki lah ya, luar biasa. Dan untuk menjenguk anak, berarti menjelaskan juga kepada kita bahwa anaknya ada di situ. Luar biasa kan. Itu menanjakan manusia-manusia cerdas, bukan? Baik, dan ya jangan lupa ini adalah sahabatnya Yusuf Kalla ya. Itu ya. Sahabatnya Yusuf Sahabat Kalla. dekat. Ya, Sahabat juniornya. sahabatnya Yusuf Kalla seperti kita Bang bersahabat Yusuf Kalla. Nah, kemudian juga Sahabatnya ya, Prof. MJH juga. ya, Profesor MJH ya. Sahabatnya Profesor Pak SBY tahu persis saya itu tuh. Nah, kemudian beliaunya itu hebatnya Pak ya. Biarnya kita ya, pemirsa juga lebih dekat dengan beliau. Beliau itu banyak ulasan-ulasan yang agak tajam ya dan terkadang mengerti pemerintah ya, dan itu hanya tidak banyak seperti Prof Didik itu didapat mengulas seperti itu fakta Pak Didik, jangan dibantai ya. Baik pemirsa sekalian, sahabatnya, kita hadirkan kali ini tokoh ini untuk kita berbincang mengenai bagaimana perguruan tinggi itu ya, universitas perguruan tinggi itu dapat melahirkan entrepreneur di pertanian. Kita sadar tidak banyak alumni ya daripada perguruan tinggi ya pertanian tentunya yang berentrepreneur ya. Maafkan beda alumni salah satu institut atau perguruan tinggi teknik yang kemudian alumninya itu memang banyak sekali menjadi entrepreneur. Pengusaha-pengusaha, malah pengusaha-pengusaha papan atas. Karena memang simbolnya di situ ITB. Ya, ITB. Taruhlah seperti itu. Nah, putra saya juga alumni ITB dan ternyata yang begitu. Karena mahasiswanya orang kota. Ya. ITB banyak dari kampung. Betul. Ya. Dan banyak Sekarang sudah banyak kota. orang-orang marginal yang diangkat belajar di situ ya. Kalau ITB ya. Baik, Prof Rohmin ya. Jadi bagaimana kalau Bapak ya? Kalau bagaimana menggambarkan perguruan tinggi kita ya, perguruan tinggi tentunya pada umumnya dan perguruan tinggi yang khusus di pertanian ya, untuk
memberikan pengetahuan tentang kepertaniannya, tentang agribisnis, tentang usaha tani ya. Nah, di pertanian bagaimana perguruan tinggi kita itu seyogyanya mampu melahirkan entrepreneur dalam realita. Bagaimana itu Pak Didi? Tadi kan disebut salah satu kampus seperti ITB, UI, IPB sekarang itu kumpulan dari mahasiswa-mahasiswa yang datang dari berbagai latar belakang, dari Medan, dari Surabaya, dari macam-macam. Nah, pertemuan itu melahirkan jaringan, dan jaringan itulah sebenarnya medium untuk entrepreneurship. Dan di dalam kampus itu pertemuan antara dosen punya pengalaman. Kalau di Jakarta bahkan dia sebagai konsultan, stakeholder, guru-gurunya sering datang. Kemudian perusahaan wajib datang kita undang ke kampus untuk memberikan masukan-masukan bahwa dia sudah mempekerjakan mahasiswa dari universitas itu. Jadi peluangnya banyak. Sekarang zaman artificial intelligence itu harus lebih kuat karena menambah pengetahuan, mengaktualisasikan dalam tulisan sudah digantikan oleh AI. Sekarang justru harus networking, praktek, datang ke lapangan harus lebih banyak daripada yang dilakukan zaman dulu kita waktu tidak ada AI. Waktu tidak ada AI kan kita disuruh menghafal buku. Kemudian ada ujian, sekarang sudah tidak ada lagi. Kemudian sudah diharuskan kita bikin paper untuk mengingat apa yang kita dapat. Sekarang sudah tidak ada. Itu semua sudah lebih digantikan oleh AI. Nah, sekarang harus transformasikan ke dalam pengalaman praktek tadi itu. Jaringan perguruan tinggi harus menjadi titik temu, titik kumpul untuk medium keberhasilan dari entrepreneurship. Dan biasanya itu kalau di masyarakat umum entrepreneurship itu orang yang entrepreneur itu hanya 2%, 1%. Tapi kalau di kampus harus 10%, harus 20%. Sehingga mereka itu keluar tidak boleh jadi pegawai negeri atau jadi karyawan biasa. Mereka harus menginisiasi usaha atau kegiatan-kegiatan mandiri. Kalau tidak bisa ya franchise atau nempel kepada orang lain. Di Madura itu kan ada orang jual sate, ya enggak? Anak-anak muda yang baru mau jual sate itu nempel kepada induknya. Nanti baru setelah 2 tahun dia punya jaringan sate sendiri dan mereka kaya, punya rumah bagus di Madura ya. Seperti itu. Pak Ustadz ya. Jadi tadi yang menarik itu ya, ternyata dosen-dosen perguruan tinggi itu ya karena dia banyak menjadi konsultan, banyak sebenarnya dia juga sudah entrepreneur ya. Iya, seperti nah, jadi berarti ya. Iya, mereka bahkan kelebihan seperti dia buka cabang-cabang dari ITB, UGM ke Jakarta. Itu bikin program-program mandiri di sini kan entrepreneur itu. Nah, tapi celakanya itu mengusir yang perguruan tinggi swasta, mengambil pangsa pasarnya swasta. Itu. Jadi kampus itu adalah titik kumpul calon-calon entrepreneur karena di situ lengkap. Dosennya sebagai konsultan, kemudian perusahaan yang di kampus itu wajib kita memanggil untuk bikin kurikulum, memanggil perusahaan stakeholder yang memakai lulusan-lulusan universitas. Dan kemudian jaringan-jaringan instansi, kemudian lembaga non pemerintah itu bagian-bagian penting dan bahkan pemerintah sendiri datang ke kampus untuk menawarkan riset implementatif ya. Action research namanya ya. Jadi riset tapi ada action bisnisnya. Nah, itu yang lebih diterima daripada riset hanya di kertas. Dan dananya banyak. Di Paramadina, Bapak sebagai rektor ya. Ada fakultas pertanian kan? Ada bisnis. Bisnis. Oh iya. Bisnis itu bisa pertanian, bisa usaha kecil, bisa macam-macam. Jadi tapi untuk teknis agronomi tidak punya. Tapi banyak yang bekerja setelah dia bisnis ya bisnisnya di bidang-bidang industri, industri peternakan, industri pertanian. Nah, itu kan konglomerat yang ada di Indonesia itu ya, yang termasuk 10 besar. Pada umumnya juga kan ada bisnis agribisnis ya, ada bisnis. Ya pasti. Ya, seperti sahabat saya Herul Tanjung, dia punya perkebunan.
atau bahkan apa namanya Eka Cipta itu punya juga agribisnis, semua hampir. Arifin Panigoro punya, Yusuf Kala juga punya. Pertanian ini adalah industri resource based industry yang sangat penting, yang sekarang itu tidak dimaksimalkan menurut saya. Ya, nah, Prof, dalam kita memberikan, termasuk berarti silabusnya yang harus bagus ya, apa silabus istilahnya kan ya, dan rencana Kurikulum, silabus. kurikulumnya, silabusnya toh. Nah, berarti apakah dosen-dosen sebenarnya juga harus kita memilih dosen-dosen yang entrepreneur atau dosen-dosen yang mempunyai Fasilitator. Ya, Sebagian dosen ada yang entrepreneur, ya, karena mengajar itu kan tidak duduk di kantor dari jam 8 sampai jam 4, tidak. Mereka mengajar pada bidangnya, setelah itu dia mau seminar, mau apa, dia bebas. Sebagian dari dosen-dosen saya itu entrepreneur, pengusaha. Tetapi untuk dosen menghasilkan entrepreneur tidak harus entrepreneur. Dia fasilitator aja. Dialah menjadi mak comblangnya antara mahasiswa dengan entrepreneur, dan dia berlatih di sana. Dan di Paramadina itu banyak, karena kan Paramadina ini kan kota yang masuk dari Jakarta, ya, anaknya itu tengil, tidak tekun matematika, tapi punya jaringan banyak, yang masuk Paramadina. Justru itu yang lebih sukses, bukan yang IPK 4, tapi yang itu yang lebih banyak sukses. Jadi tidak, itu kan yang yang emotional intelligence yang kuat, ya, yang soft skill. Kalau yang hard skill kan matematik, fisika, ya, itu paling penting juga. Saya datang waktu rektor ngundang saya ke Paramadina, kan bertemu di Aula. Ya, kemudian bertemu kan mahasiswanya. Wah, lumayan juga ini mahasiswanya, nyentrik ke apa. Oh, ternyata memang ya. Iya, anak-anak kota lebih cepat menyesuaikan diri untuk berinteraksi, punya network, daripada dari kampung. Tapi dari kampung harus kita tarik karena supaya mereka bisa maju dan masuk ke agribisnis, tidak bertani saja tetapi mengolah hasil-hasil pertanian. Ya. Jadi kalau menurut Bapak ya, kapan sebenarnya wirausaha itu bisa kita tumbuhkan? Apakah memang kita menganggap bahwa perguruan tinggi adalah awal dari pemberian pemahaman atau karakter atau keinginan atau cita-cita berentrepreneur? Wirausaha itu harus dimulai belajar sejak dini, sejak SD, SMP, ya enggak? Jadi keluarga, kampus, masyarakat, jaringan itu adalah medium wirausaha. Jadi kalau hanya dia tidak punya pengalaman apa-apa, menjemput di kampus saja itu sebenarnya sudah telat. Tapi lebih baik itu kata kuncinya, ya. Itu kata sehingga kuncinya. kita harus juga mengetahui untuk membina, mendidik mereka menjadi wirausahawan, itu harus tahu latar belakang mereka. Latar belakang keluarga itu penting karena disitulah karakter wirausaha itu kan independen, ya, berani menerima risiko, ya. Tidak takut kepada tantangan-tantangan gitu. Jadi di anak-anak Jakarta, karena kita di Jakarta, kalau Paramadina kan di Jakarta. Jakarta ini apa yang nggak bisa makan? Semua bisa makan. Ya nggak, menjual cendol yang kualitas tidak bagus pun datang ke bangunan kan, karena itu capek dan itu haus, ya pasti diminum. Apalagi punya kualitas bagus. Apalagi punya pengetahuan sosmed, ya, e-marketing. E-marketing itu kan dengan sosmed, dengan segala macam kan iklannya bisa disebarkan ke ribuan. Jadi peluang kewirausahaan itu adalah lebih bagus sekarang. Nah, karena itu di masa teknologi informasi digital ini akan ada terpisah anak-anak yang useless, dia ketinggalan dengan teknologi yang cepat. Anak-anak yang entrepreneur kuat. Nah, useless itu ya makan dari bapaknya, makan dari keluarga, karena
kan income pengeluaran untuk makanan kan nggak besar, persentasenya kan ya 10%, 20%. Sisanya untuk pendidikan, untuk wisata, untuk leisure segala macam. Mereka hanya numpang makan saja. Nah, jadi ini akan menimbulkan pecah teknologi baru ini. Ya. Nah, karena itu harus ada yang mengayomi, ya, useless generation ini harus diberi motivasi juga di level keluarga maupun kampus. Nah, mendorong yang kencang ini mudah karena ada e-marketing, ada digital, ada macam-macam. Ya, jadi Prof, itu coba lagi kita satu kali lagi di apa? Di dalam dijelaskan lagi ya. Jadi ternyata universitas atau fakultas itu bukan laboratorium ya yang hanya di universitas itu menjadi calon entrepreneur. Dia harus juga mulai dari keluar SD, SMP, SMA ya. Dan finalisasinya sebenarnya di perguruan tinggi ya. Tinggi karena dia sudah dewasa, sudah punya pengetahuan. Berarti sekarang ini kalau di level SD, SMA dari keluarga, apalagi ke SMP, SD tidak diajarkan ya entrepreneur itu, tidak diajarkan ilmu-ilmu berusaha itu, berarti memang setengah mati universitas itu untuk menjadikan dia entrepreneur. Ya itu kreativitas dari sekolah-sekolah, terutama di kota ya. Anak-anak diajarkan untuk ini ada telur satu keranjang, kamu jual. Itu kan latihan. Ya kalau yang anak-anak yang cerdas ya dijual ke teman-temannya. Tapi kalau tidak cerdas, pengen maunya ya dijual ke bapaknya. Ya sudah, dia ada uang. Nanti terpisah, ini bukan entrepreneur, ini entrepreneur, nggak apa-apa. Jadi kan setiap seleksi kan ada proses gagal, ada proses. Ya seperti mensortir benih kan. Kita kan ahli benih juga. Mensortir ada yang gagal, ada yang berhasil. Udah. Tapi sortir itu penting. Jadi sejak SD, SMP, SMA dilatih kemandirian. Ya yang sederhana ini ada telur satu keranjang kamu jual udah. Jadi berarti kalau jual itu kan menawarkan ke orang, harus empati, harus memberikan masukan, mengetahui fungsi dari telur itu. Jadi otaknya berjalan. Nah, berjalannya bukan ngapal saja. Nah, ketika mereka sudah terlatih, di kampusnya lebih gampang. Nah, biasanya kalau latar belakang keluarga bisnis ya itu otomatis, nggak usah diajarkan. Malah itu jadi tempat menjadi anchor-nya yang lain suruh gabung sama itu. Nah, di Paramadina itu ada yang dulu pegawai, terutama yang pasca sarjana, dulu pegawai saja, hanya pegawai. Tapi karena diajari entrepreneur, dia lepas. Dia kemudian mengembangkan bisnis sendiri. Dan punya jaringan di situ. Wah, tadi Prof, saya itu hanya rasanya fokus saya kepada fakultasnya. Dalam PK S1-nya berarti ya. Ternyata tadi S2-nya, S3 lagi, ya betul. Yang bisa dijadikannya untuk memperipurnakan. Ya, di S2 itu kan anak-anak umur 30-an, 40-an. Ya. 35, dan terkadang 38, sudah ya. Yang dia sudah bekerja 10 tahun di birokrasi, di tempatnya, kemudian masuk kampus, dia punya teman-teman, dia udah lepas. Karena dia sudah punya tabungan, ya bisa siap untuk nganggur 2 tahun, dia selesaikan dengan mengerjakan pekerjaannya sendiri, menjual sendiri secara mandiri, tidak tergantung kepada lembaga di mana dia jadi karyawan. Sebab kalau jadi karyawan, dia bilang, kalau saya jadi karyawan, Pak, paling gaji saya itu 1,5 kali, 2 kali UMR. Dan tabungan saya paling 2 juta, 3 juta sebulan. Itu 30 tahun nggak bisa jadi apa-apa. Gitu. Jadi memang entrepreneurship ini harus dikembangkan dan peluangnya ya entrepreneur itu yang ekstrim itu contohnya ya ada pengusaha Filipina. Ya dia cerita mau datang ke Vietnam waktu itu perang tahun 70-an. Mau ke Vietnam mau apa? Bisnis. Bisnis apa? Bisnis peti matinya tentara Amerika. Ya, di dalam situasi yang sulit, entrepreneur itu, yang entrepreneur sudah dalam. Tapi kalau latihan ya jual telur aja itu. Peti mati. Dan ditanya, orang lain kan nggak bisa melihat peluang itu. Dan ditanya sama serdadu Amerika bahwa saya akan siapkan peti mati. Berarti kamu siapkan peti mati itu saya ya. Dan entrepreneurship itu behavior, dan kita melatih contoh. Ya, itu yang harus dia. Kalau ada rumah susun baru,
kalau orang yang suka menggerutu, waduh ini jorok, apa jemuran-jemuran jorok ini kota. Tapi kalau entrepreneur, wah ini berapa ya? Wah ini 1.000 orang. Yang perlu beras berapa nih? Perlu sabun berapa? Dia datang ke situ. Beda antara behavior merespon keadaan. Beda. Berapa handuk yang dijemur? Berapa handuk yang dijemur? Berapa kebutuhannya? Iya betul. Anda jadi itu merespon berbeda. Tidak setuju. Dan itu yang harus diajarkan. Gitu. Jadi entrepreneur itu ya. ada itu pertanyaan. luar biasa kan? Entrepreneur itu apakah keturunan atau dididik? Lebih banyak dididik. Dididik, betul. Bukan genetik. Genetik ada. Ya. Genetik ada, tapi bisa dibangun. Ya. Sama dari pemimpin tidak dilahirkan. Iya. Pemimpin tidak lahir, tapi dilahirkan. Iya, dilahirkan. Jadi harus dilatih di masyarakat. Ada ilmunya banyak. Olahraga. Sama olahraga, kita bisa maintenance karena dilatih. Gak ada. Iya betul. Bapak saya tukang cukur, mana dia pernah. Itu kampus tempatnya, sama sekolah gitu. Itulah sebabnya kampus, lapangan olahraganya banyak, apa semua luar biasa. Ini topik kita penting ini ya, yang kita bahas penting. Saya sendiri, maafkan ya, saya sendiri tadi, bukan saya. MJH ini kan entrepreneur juga, masuk ke politik nyebrang berarti. Saya tadi rasanya tidak begitu, saya bayangkan, saya kan merasa sok tahu ya saya akan tanya kepada Bapak, ya sepertinya juga saya sudah paham kok, tinggal saya alihkan ke Bapak sampai lah. Ternyata tidak, Pak. Sudah tahu, pura-pura tidak tahu. Ilmu barunya dari Bapak ke saya ini, bayangkan. Ya, mudah-mudahan pemirsa juga ya. Jadi pemirsa. Sahabat Yampi ya. Ya, sahabat Yampi. Bukan hanya petani, tetapi juga pensiunan sekalipun. Orang yang juga berprofesi sudah ada sebagai pegawai, sebagai karyawan, sebagai pegawai negeri. Nah, bisa bagaimana dia bisa move menjadi pengusaha. Toh? Ini menarik sekali. Nah, bagaimana ya Prof, bisa kita mengaitkan dengan pemerintah ya, pemerintah bila mengaitkan dengan perguruan tinggi tadi, kemudian mengaitkan dengan entrepreneur. Bagaimana apa yang harus dilakukan sesungguhnya pemerintah? Tugas pemerintah afirmatif. Ya. Pemerintah punya BUMN banyak. Di setiap ratusan BUMN itu diberikan kesempatan sekolah-sekolah, kampus-kampus untuk berlatih, terutama BUMN yang bukan bangkrut, BUMN yang bagus-bagus. Jadi afirmatif. Pertama, kalau di Dikti itu riset-risetnya sudah banyak action riset. Ya, jadi misalnya riset tentang produk baru, ya peternakan ayam, telurnya yang non kolesterol. Nah, setelah diteliti kemudian ada dengan makanan tertentu, maka di dalam proposal yang disiapkan oleh pemerintah itu diharuskan mereka menjualnya. Nah, latihan-latihan itu diperbanyak saja, dan itu entrepreneurship itu ya seperti kawin. Kalau kita kumpul dengan orang yang menjual minyak harum, pasti kita harum. Kita dengan orang yang punya behavior entrepreneur, pasti akan nular gitu. Kan banyak sekali kayak Pak Tandri Abeng. Tandri Abeng dulu kan hanya pegawai, kemudian jadi entrepreneur kan. Ya udah seperti itu. Dan itu multiplikasinya harus banyak, terutama di daerah. Dan sekolah-sekolah keteknikan itu penting. Sekarang itu yang harus diperbanyak. Tidak boleh kampus-kampus yang sosial itu terlalu banyak. Ya betul. Kan Fakultas Sastra kan tidak perlu rendra 2.000 orang kan, nggak perlu. Cukup beberapa aja kan yang bisa bersastra, nggak perlu 2.000. Yang perlu itulah bidang agribisnis, ya, bidang peternakan, bidang bisa jadi sastrawannya itu ya penghayal. Enggak diperlukan juga. Ya diperlukan. Banyak. Tetapi, nah itu Prof sedikit ya. Ternyata terkadang pemahamannya dari masyarakat itu yang disebut budayawan itu adalah seniman ya toh. Budayawan. Padahal budayawan itu adalah semua yang melahirkan kebaikan-kebaikan, teknokrat apa segala ya. Pak Habibie tidak ada yang memberikan gelar budayawan dia. Iya, seperti pimpinan Apple itu pendirinya kan seniman. Dia ahli desain tapi punya entrepreneur. Betul. Steve Jobs itu kan seniman, dia ahli desain komunikasi. Nah, kemudian jadi kita proses pendidikan itu dari awal SD, SMP, SMA
malah masuk ke pasar sarjana. Kemudian apakah juga perguruan tinggi memberikan dia pemahaman atau cara-cara, atau perguruan tinggi ya Bisnis memberikan digital. support, memberikan bantuan misalnya di dalam aspek kan selalu kan memerlukan permodalan, selalu kan alasannya kan perlu modal. Bagaimana itu perguruan tinggi? Ya, kalau perguruan tinggi dia bukan bank, Ya. tapi dia memberikan ilmu bagaimana bisnis dijalankan. Contohnya sekarang bisnis digital. Dulu kan kita tidak punya ilmu bisnis digital. Kita serahkan kepada anak-anak, mereka memulai berbisnis dengan digital. Ya enggak? Yang dulu ayah ibunya itu menjual hanya gorengan di depannya, di bisnis digital kan. Lewat sosmed, lewat macam-macam. Itu mereka lebih maju daripada sekarang. Asal punya kemauan dan asal punya mentalitas bisnis. Jadi memang akan dengan kendaraan baru ya, digitalisasi ini, dengan adanya kendaraan, ada yang tertinggal, ada yang lari kencang gitu. Nah, sekarang saya melihat di lapangan itu, di mahasiswa, ada anak yang lari kencang, ada anak yang memang kurang bisa mengikuti, ketinggalan. Itulah yang disebut oleh Bill Gates itu useless society. Useless society itu karena larinya kencang, orang tuh inisiatif dengan kendaraan kencang, yang ini senang-senang aja. Di Jepang sudah banyak ini generasi muda yang sudah oleng lah kira-kira. Dia hanya melamun saja, sementara yang lain bergerak dengan kecepatan yang tinggi. Nah, karena itu menurut saya pemerintah selain mendorong yang ini, yang tertinggal ini harus didorong juga. Tentu dengan kapasitas mereka masing-masing. Gitu. Nah, di kita juga ada. Bahkan drop out, banyak itu ratusan yang drop out. Karena mereka merasa tidak mampu, merasa tidak ini, sudah drop out. Akhirnya mereka jadi pekerja pun tergantung karena tidak punya keahlian. Tidak mudah. Keahlian gitu. Nah, sekarang apa kepentingannya entrepreneurship ini? Ya. Kepentingannya adalah memperluas lapangan kerja. Coba, nah di Taiwan, di Jepang yang entrepreneurship-nya sudah kencang, itu mereka sudah sampai kepada level masyarakat labor shortage. Jadi kalau kita menawarkan pekerjaan untuk pekerjaan tingkat bawah, clerk, sopir segala macam, sudah nggak ada. Karena tenaga kerjanya diserap oleh entrepreneur di level atas. Sehingga mereka dari kita. Tapi kalau Prof. MJH ini menawarkan pekerjaan itu 100, diumumkan di TV radio, yang datang 5.000. Itu labor surplus. Kita ini kekurangan entrepreneur yang menyerap. Yang menyerap itu. Kekurangan, sangat kurang. Karena itu yang mencari kerja itu berlebihan. Itu sudah tidak ada lagi. Di Dubai juga sudah tidak ada. Karena mereka konsen kepada bisnis, dan diberi peluang. Nah, di sini entrepreneur itu dicekek sama politisi, sama daerah, sama macam-macam. Ada hambatan-hambatan macam-macam. Padahal entrepreneur hanya entrepreneur yang membuat uang. Yang bayar pajak, yang bayar gaji mereka. Sedangkan sekarang modal asing itu turun karena lingkungan bisnisnya kacau. Nah, itu yang harus kita perbaiki, bukan hanya di level mikro kampus, ya unit perusahaan, tetapi makronya juga harus. Itu yang jadi sumber masalah. Nah, di Vietnam lingkungan bisnisnya dikembangkan sedemikian rupa, dalam waktu cepat entrepreneurship-nya naik. Dulu tahun 80-an kan jadi gelandangan di Rembang. Sekarang ekspor mereka, impor mereka total 1.000 miliar US dollar. Sudah 2 kali kita. Pertumbuhannya 7,4%. Kalah kita dan Vietnam. Karena tidak disiplin, mental entrepreneurship-nya kurang, birokratnya menghambat kita. Nah, jadi 2. Di level mikro, yaitu ke universitas yang kita bicarakan, mikro nih. Betul. Mengajar di kelas, menghasilkan orang-orang, itu mikro. Itu kita perbaiki, tapi yang makronya harus perbaiki. Lingkungannya harus berubah. Dua-duanya. Tapi mikronya tetap paling penting. Contoh,
satu mobil komponennya itu 12.000, 13.000 komponen. 13.000. Itu bisa diserahkan ke entrepreneur. Iya. Tapi di Indonesia tidak bisa karena keterampilannya kan perlu presisi. Iya, sih. Kan perlu presisi. Betul, presisi. Nggak bisa, ya kan? Nah itu di Jepang kurang, ya nggak? Satu mobil, walaupun itu konglomerat yang bikin mobil, tapi subkontraktornya ke dalam. Jadi kita tidak boleh anti besar, ya. Nah hanya saja di Indonesia sekarang investasi itu kapital intensif yang menyingkirkan tenaga kerja. Itu berat, lebih kecil tenaga kerja yang terserap dibanding di masa-masa lalu. Mengapa? Supaya tidak ada urusan dengan demo, dengan ini, itu pengusaha itu. Dia lebih aman, enggak? Ya, tapi implikasinya pada kesempatan kerja yang berkurang. Iya. Jadi harus dua-duanya. Nggak bisa buruh ngotot sendiri. Ya enggak? Pengusaha mesti interaksi. Ya buruh minta naik terus, tapi produktivitasnya turun terus kan bangkrut ya. perusahaannya. Bangkrut perusahaannya. Iya. Gitu. Nah, itu kan berarti pemerintah, kemudian perguruan tinggi, ya. Nah, itu yang bagaimana sekarang kita pada realita, kemudian di pertanian di Indonesia, kemudian milenia itu sudah jarang yang mau bertani. Bagaimana kita bisa memberikan bisa memberikan saran atau pemahaman bagaimana anak-anak muda milenial ini mau saja bertani atau tertarik untuk bertani. Kalau pertanian besar ya harus dengan struktur ya seperti perkebunan segala macam. Tetapi untuk generasi milenial yang dia suka terhadap hortikultur segala macam ya dengan teknologi ya, pertanian di kota ya, dengan lahan kecil-kecil itu harus diintroduksi dengan baik. Dan itu biasanya memang memerlukan keterampilan khusus sih. Tidak harus di perguruan tinggi, biasanya di kursus-kursus. Harus ya, lagi seperti Yampi ini juga bisa menyediakan. Baik. Siapa yang tertarik, misalnya begini. Siapa anak orang kaya yang dia punya hobi dan juga entrepreneur menyenangi hortikultur, ya anggrek segala macam itu kan mahal itu. Itu bisa dengan skala kecil-kecil, ya. Tetapi untuk yang skala besar ya itu harus sudah terstruktur di perusahaan, ya, sudah berintegrasi aja lulusan peternakan IPB, lulusan UNAS biologi itu masuk aja ke perusahaan sebagai bagian dari korporat besar. Nah, Prof, jadi kan milenial, baik anak petani sendiri maupun anak bukan petani. Nah, kemudian bertani itu sebenarnya kan satu cabang entrepreneur ya, bertani itu. Nah, kemudian bagaimana menumbuhkan minat atau menyerapnya dia di sektor pertanian. Itu yang ya. Sebenarnya yang paling penting itu adalah pasca pertanian. Sebenarnya kalau pertanian ini kan seperti seperti pertanian beras kan sudah surplus. Seperti kelapa sawit kan sudah diekspor kemana-mana. Seperti kakao kan sudah ditampung, ya enggak? Seperti kopi kan sudah banyak. Yang paling penting itu di dalam pertanian itu adalah agribis pasca pertanian, pengolahannya itu yang kurang. Kopi bagaimana diolah dengan bagus, ya enggak? Kakao bagaimana dikembangkan dengan baik, ya. Itu. Kalau tidak kita punya keterampilan mengembangkan itu, maka di hilirnya itu kurang. Dan bahkan kemudian kita kan sejak semester pertama diajarkan karena pertanian itu kan perishable, mudah rusak. Sehingga ketika sudah besoknya ya sudah nggak ada harganya. Itu cepat-cepat diproses. Nah, proses itu memerlukan entrepreneurship. Kalau produksinya menurut saya kalau produksinya itu menurut saya itu sudah sekali penemuan ilmiah seperti pepaya kalina, itu kan bisa menyebar kemana-mana dan laku. Bisa kapan saja dengan cepat diproduksi. Ya. Begitu juga ketela yang manis itu kan, cilembu apa saja ya, pasca panennya inilah yang kurang. Nah itu sekarang diambil oleh Indofood. Nah, Indofood kan yang skala besar, tetapi yang skala kecil-kecil harus lebih banyak. Nah, Indofood sendiri kan memerlukan kepastian supply dari hulunya itu.
Nah, jadi menurut saya milenial ini harus diajarkan satu sistem pertanian modern. Pertanian modern. Ya, dalam di hulunya itu pertanian, di hilirnya Hilirisasi ya. proses Hilirisasi, gitu. ya, betul. Seperti rumput laut kan, Iya. kan nggak bisa dong kalau dijual begitu saja kan murah, Iya. terlalu murah. Cabai turun, naik turun, Iya, turun. cabenya turun. Padahal cabai botol Iya. tidak pernah turun. Iya betul, iya enggak. Sederhana saja. Cuma dikasih garam sama Betul, fixing. iya. Dan itu packagingnya kan, yang Packagingnya. keluar itu. Nah, itu Prosesnya. itu entrepreneur itu yang Iya. melakukan seperti itu. Oh, iya. Nggak usah jual peti mati di Vietnam lah. Bikin packaging itu. Ya. Ya. Penutup. Ya. Nah, Prof, ada saran-saran apakah seyogianya dilakukan YAMPI sebagai yayasan daripada pemberdayaan petani ini? Apa-apa yang sebaiknya dilakukan? YAMPI ini punya hasanah kekayaan jaringan yang luar biasa. Sehingga saya yang sibuk pun bisa diseret ke sini untuk menyumbangkan pemikiran. Luar biasa. Ini jaringannya dengan menteri-menteri lama, senior, ya enggak, dengan IPB kan gampang, wah banyak. Itu hasanah kekayaan yang luar biasa. Nggak boleh no money, no activity, tapi no activity, no money. Aktivitas itulah yang menghasilkan uang. Dan bisnis itu mempertemukan orang aja, kumpul-kumpul aja banyak. Jadi dengan perbankan, waduh perbankan itu, wah saya kebetulan jadi komisaris, asetnya itu perbankan di Indonesia 1.400 triliun. Oh ya, saya lupa komentar. Komisaris BRI ini luar biasa. Dan itu kan kalau masuk ke dalam bisnis, kalau yang baru-baru itu kan bisa gagal menginduk kepada yang sudah berhasil. Jadi lupa, saya berarti lupa Bang ya. Bapak itu politisi, akademisi, birokrat ya. Lebih juga dekat dengan pertanian. Sekarang juga entrepreneur pengusaha. Enggak, BNI di mana saya bekerja itu kan pro pertanian banyak sekali. Betul. Ada desa pertanian yang dibangun oleh BNI. Iya. Desa pertanian yang mengolah. Termasuk juga lingkungan hidup membiayai itu. Nah, dari sini sebenarnya seseorang itu akan menjadi entrepreneur berhasil atau tidak bukan dari orang lain, dari dirinya. Tetapi untuk menghasilkan orang diperlukan sarana, titik kumpul, motivasi, tempat jaringan, benih persemaian di kampus. Jadi kampus itu penting, sangat penting. Gitu. Nah, jadi YAMPI ini, saran saya kepada YAMPI ini, menurut saya tidak boleh hanya melatih petani. Petani tetap dilatih, tapi di atasnya bukan petani, hanya ya, di atasnya petani yang mengolah kerja pertanian yang sudah itu harus, dan menggunakan yang sudah menggunakan teknologi informasi, aplikasi itu harus dilakukan. Tapi jangan nipu kayak Gibran, bukan Gibran Wapres, Gibran yang perikanan itu, aplikasi yang menipu. Nah itu ya seperti Gojek ini kan, GoFood kan mentransformasikan dengan cepat, ya enggak? Jadi barang yang sudah ada, modalnya orang lain sudah ada, baru dipakai di atasnya. Iya. Jadi itu. Nah, YAMPI melatih yang atas juga. Ya kalau kita di pesawat terbang itu kritis, kan kita dulu yang ditolong, baru anaknya. Nah, jadi menolong yang bisa nolong orang. Ya. Dirinya saja. Ya, menolong yang bisa menolong orang. Nah, kalau yang petani yang relatif miskin, biar aja pendidikannya pemerintah yang nanggung, BPJS sudah bagus, ya enggak. Kemudian jaminan sosial raskinnya pemerintah tanggung. Tapi yang di atas yang bisa ngangkat, YAMPI harus terlibat. Mendengar ya. Mungkin dengan Indef juga deh. Indef itu kan punya studi hilirisasi untuk pangan. Ya. Itu ada 1.000 halaman. Nanti mungkin saya coba ya, saya kasih ya nanti hasil studi Indef dengan. Ya. Begitu Pak. Ya. Bapak juga harus meregenerasi orang. Punya murid yang 2 kali lebih pintar dari Prof MJH. Wah itu. Ya.
Kenapa? Karena harus generasi kan lebih bagus. Harus lebih bagus. Ya. Senior yang baik menghasilkan junior yang lebih baik. Lebih baik lagi. Nah, itu baru berhasil. Jadi berarti kalau tidak berhasil, berarti ya buat apa jadi senior? Dan ini kan, saya kan dapat cerita tadi, langsung dari Prof. MJH bahwa ini adalah refleksi yayasan setelah kita swasembada pangan. Nah, karena itu tidak, walaupun kecil ya, tetapi dia menjadi mak comblang, menjadi fasilitator. Yang fasilitator kan kayak katalis. Katalis kan nggak banyak-banyak, kecil aja. Masuk kimia jadi besar. Nah, itu yang menurut saya. Nah, kemudian podcastnya itu harus mengundang orang-orang yang bisa jadi ambasador. Seperti siapa itu? Si Irwandi, ya enggak? Atau siapa yang gundul itu? Si Taji siapa? Yang komedian. Ya, Panji itu. Diajak, sehingga nanti siar tentang entrepreneurship itu lebih luas. Memang kita rebut-rebutan dengan number sekarang. Tapi sebenarnya podcast seperti ini tuh bukan seperti artis. Dia itu harus masuk ke wilayah pertanian. Nggak mungkin ke umum yang orang orang yang hanya senang nyanyi-nyanyi mengikuti nggak mungkin. Tapi tetap harus ribuan masuk ke tempat-tempat eksklusif. Gitu. Begitu, Prof. MJH. Baik, Prof. Kata kunci terakhir, statement terakhir, kata kunci, ya saran-saran kepada publik, kepada Yampi. Untuk sahabat Yampi yang sudah mendengar ini, saya kira harus naik tingkat, bukan hanya jadi fansnya Prof. MJH, tapi berkolaborasi, berinteraksi, bernetworking. Siapa yang punya resource, ya, yang punya resource untuk bisa dikerjasamakan, itu dilakukan, datang untuk bertemu. Dan itulah entrepreneur itu kan jaringan. Dan jaringan itu akan menentukan sukses atau tidak. Ada social capital theory, itu kan seseorang berhasil, organisasi berhasil, kelompok berhasil kalau punya modal social capitalnya tinggi. Bisnis berhasil kalau punya banyak teman kan. Kalau nggak punya banyak teman ya nggak bisa. Nah, karena itu Yampi ini dalam pandangan saya, tokohnya sudah ada, Prof. MJH sudah menjadi ketua fraksi partai terbesar, walaupun sekarang turun. Berteman dengan SBY gampang, dengan AHY juniornya. Tidak boleh bergerak di lingkungan kecil ini saja. Dengan Romi. Tapi harus berinteraksi terus dan menyumbangkan ini. Kita sebagai generasi kolonial menyumbangkan terus pikiran-pikiran. Dan itu tidak harus kita terlibat di bisnis. Memotivasi, atau kebetulan saya di BNI, dia ada di Surabaya, Pak Didi ini bisnis saya bagus, ayo. Jadi itu yang saya kira diperlukan, sehingga kita seperti di dalam nilai-nilai agama, orang yang bermanfaat itu, orang yang baik itu orang yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, diskusi kita, network kita, motivasi kita bermanfaat untuk orang lain. Begitulah kira-kira. Luar biasa. Pemirsa Yampi, baru kita mendengarkan ya beberapa hal, bagaimana filosofi daripada entrepreneur, bagaimana kita berentrepreneur, sebenarnya banyak hal-hal yang menjadi pembelajaran kita. Ya, Profesor Robini ini ya kita sudah tahu siapa beliaunya, dan sungguh-sungguh tadi telah memberikan kita bagaimana kita berentrepreneur yang baik di segala level, di segala umur, di segala lingkungan, dan di segala situasi. Demikian, terima kasih Pak Romi, kita. Terima kasih, sampai ketemu. Luar biasa. Wah, ini untuk ini ya, dari cucu-cucu ya. Cucu itu. Mari bersama belajar dan bergerak. NJH Agri Connect, jembatan ilmu dan aksi, bersatu membangun